Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Lunuha. Saya dari MBS 6A. Di sini saya mewakili mata kuliah dari kelompok 7 dengan perilaku konsumen. Langsung saja, yang paling pertama adalah pengertian keluarga dari rumah tangga. Keluarga atau family dapat diartikan sebagai salah satu kelompok yang terdiri dari dua atau orang lebih yang berhubungan melalui darah, perkawinan, atau adopsi, di mana keduanya saling berhubungan dalam satu keluarga atau meaningful family. Nah, di sini ada berbagai poin, diantaranya yang kedua, poin B, variabel yang berpengaruh dalam pembelian keluarga. Keluarga memiliki pendapatan yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga karena jumlah yang dihasilkan banyak dari individu yang bekerja dalam suatu keluarga. Untuk keluarga maupun rumah tangga, keempat variabel struktural yang paling memberi dampak pada keputusan pembelian dan demikian paling menirik bagi pemasar adalah usia kepala rumah tangga atau keluarga, status perkawinan, kehadiran anak, dan status pekerjaan. Adapun berbagai tipe-tipe perilaku menurut tipe-tipe pembelian perilaku konsumen menurut Wilke, diantaranya perilaku konsumen dapat melakukan pembelian di kelompok menjadi 4 berdasarkan tingkat ketertiban pembeli dan tingkat keterlibatan diferensiasi merek, di mana diantaranya adalah budget allocation atau pengalokasian budget. Yang kedua adalah produk propes atau membeli produk atau tidak. Yang ketiga stroke fortnight, membeli tempat uang. Yang ketiga adalah stroke fortnight, pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Yang keempat adalah brand and style discussion, keputusan atas merek dan gaya. Yang poin C di sini variabel sosial yang mempengaruhi keluarga. Pemasar dapat memahami keluarga dan keputusan rumah tangga yang lebih baik dengan memeriksa dimensi sosiologis tentang bagaimana keluarga membuat keputusan konsumen. Di sini ada 3 variabel sosiologis yang membantu menjelaskan bagaimana fungsi keluarga meliputi kohesi, adaptasi, dan komunikasi. Yang pertama, kohesi adalah ikatan emosional antara keluarga yang mengukur berapa dekat sama orang lain anggota keluarga pada tingkat emosional. Dan yang kedua adalah tingkat adaptasi, bagaimana keluarga mengukur kemampuan sebuah struktur kekuasaannya, hubungan peran, dan aturan hubungan dalam merespon terhadap stres situasional perkembangan. Tingkat adaptasi menunjukkan seberapa baik keluarga dapat mempengaruhi tantangan yang disajikan oleh situasi yang kian berubah. Yang ketiga, ada komunikasi, di mana dimensi memfasilitasi penting untuk gerakan pada 2 dimensi. Keterampilan komunikasi positif, seperti empati, mendengarkan reflektif, komentar mendukung, serta memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi. Kebutuhan mereka berubah karena mereka berhubungan dengan kohesi, dengan kemampuan beradaptasi. Nah, keterampilan komprehensif negatif, seperti pesan ganda mengikat dan kritik, itu meminimalkan kemampuan untuk berbagi perasaan, sehingga membatasi gerakan dalam dimensi kohesi dengan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, ini poin D, pengaturan aturan individu terhadap pembelian keluarga. Ketika pembuat pembelian individu dan keputusan pembelian individu bersangkutan dengan anggota lain, itu artinya dalam sebuah keluarga ada yang mempengaruhi dalam transaksi tersebut. Contohnya saja, mungkin anak-anak yang membeli pakaian yang masih dibiayai oleh orang tuanya. Pengaruh remaja mungkin pula besar sekali pada pembelian orang tua. Pasangan hidup dan keluarga kadang bersaing atau sama lain dalam keputusan tentang bagaimana pendapatan keluarga akan dialokasikan untuk keinginan individu mereka. Orang yang bertanggung jawab dalam pembelian tersebut dalam persiapan makanan keluarga mungkin tidak sebagai individu di pasar swalayan, tetapi dapat dipengaruhi
oleh preferensi sebagai kekuasaan anggota lain dalam keluarga. Kemudian di sini poin E menentu keputusan dalam keluarga. Keluarga menggunakan produk meskipun orang lain biasa memakainya. Menentukan apa produk yang harus dibeli atau di dalam dunia retail seperti yang sehari-hari dan peralatan keluarga lainnya dapat diartikan bagaimana siapa saja yang harus membeli adalah proses yang rumit dalam melibatkan berbagai faktor serta peran perilaku keluarga maupun kelompok orang lain, menunjukkan apa sosiologi dari setiap individu yang membentuk perilaku peran instrumental dan ekspansif. Peran ekspansif juga dapat dikenal sebagai peran fungsional atau ekonomi yang melibatkan keuangan, kinerja, dan fungsi lainnya yang dilakukan oleh anggota kelompok. Misalnya saja anak-anak, serta dapat diartikan juga pengguna serial, mainan, pakaian, dan banyak produk lainnya yang mungkin dibeli. Salah satu atau kedua orang tersebut menjadi penentu atau pembeli. Meskipun anak-anak mungkin penting sebagai influencer dan pengguna. Adapun peran sebagai anak dari setiap diferensiasi atau definisi ialah sebagai berikut. Peran keluarga untuk mencari keluarga berfungsi sebagai unit kohesif. Peran atau tugas mencari seperti mencuci pakaian, menyiapkan makanan, mengatur meja makan, membuang sampah, dan berjalan-jalan. Yang kedua, pengaruh pada proses keputusan. Bagaimana orang suami dan istri dapat melihat pengaruh dan relatif mereka pada pengambilan keputusan di setiap penentuan harga ketika membeli di suatu pasar. Keputusan bersama cenderung dibuat tentu hiburan, televisi, kulkas, dan perabot rumah tamu. Yang ketiga, pengaruh oleh keputusan tahap. Pasangan mengarahkan derajat dan berbeda jika pengaruh ketika melewati tahapan yang berbeda dari proses pengambilan keputusan. Gerakan dari pencarian informasi untuk keputusan akhir mungkin minimal dalam kasus melibatan kerendahan banyak barang, tetapi lebih jelas untuk barang yang berisiko atau memiliki keterlibatan tinggi untuk berkeluarga. Yang keempat, pengaruh pekerjaan. Di masa lalu, pemasar mampu merujuk pada struktur kategori peran tradisional untuk menentukan anggota keluarga yang paling mungkin untuk membeli suatu produk. Meskipun peran membeli tradisional mungkin masih berlaku. Suami dalam dual pendapatan pernikahan. Yang kelima, pengaruh gender. Seperti senjangan gender menyempit suami istri mungkin keputusan disebut bersama. Waltz mempelajari sebuah keputusan tentang keluarga, liburan, mobil, pendidikan, meningkatkan sumber daya perempuan dan pergeseran arah egalitarisme memproduksi pengambilan keputusan yang lebih bersama dengan kategori produk pelayanan yang dirasakan berisiko tinggi. Di antaranya pola pengambilan keputusan suatu orang yang relatif memiliki kekuatan lebih besar daripada orang yang misalnya dalam keluarga atau ayah dan ibu yang lebih dominan. Selanjutnya, keputusan bersama yaitu keputusan antara suami dan istri, seluruh anggota keluarga. Dengan kekuatan berimbang, setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan akhirnya keputusan dapat diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Tipe pengambilan keputusan dalam berkeluarga. Keputusan terprogram, di mana keputusan ini berkaitan dengan kebiasaan, aturan, prosedur. Dalam hal ini, kondisi yang dihadapi semua yang dapat diketahui dengan pasti. Yang ke B, keputusan tidak terprogram. Keputusan ini tidak ada prosedur yang pasti dalam mengenai masalah tersebut. Baik bidang belum terencana karena belum pernah ditemukan situasi yang sama sebelumnya, karena bersifat sangat kompleks atau sangat penting. Keputusan yang tidak terstruktur atau berulang-ulang dan dapat selalu terjadi. Keputusan ini terjadi karena informasi yang mengambil keputusan struktur yang di tingkat atas dan tidak adanya akses yang tersedia di mana biasanya berasal dari lingkungan yang luar. Yang poin F, di sini ada perbedaan tradisional VLC dengan modified VLC. Siklus hidup keluarga, family life circle.
adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan dalam jumlah anggota, komposisi dan fungsi keluarganya sepanjang hidup. Siklus hidup ini juga merupakan gambaran rangkaian tahapan yang akan terjadi atau prediksi yang dialami kebanyakan keluarga. Siklus hidup keluarga terdiri dari berbagai variabel di mana dibuat secara sistematis, menggambarkan variabel demografik yaitu sistem status pernikahan, ukuran keluarga, umur anggota, dan status pekerjaan kepala keluarga. Adapun berbagai tahap-tahapan siklus hidup keluarga dalam ilmu pendudukan biasanya dikenal sebagai 6 siklus hidup keluarga, yaitu yang pertama, tahap-tahap anak dimulai dari perkawinan hingga kelahiran anak. Yang kedua, tahap melahirkan, tahap berkembang dimulai kelahiran anak sehingga menjadi anak bungsu. Yang ketiga, tahap menengah dimulai dari kelahiran anak bungsu hingga jadi anak sulung, meninggalkan rumah atau menikah. Yang keempat, tahap meninggalkan rumah dimulai dari anak sulung, menikah sampai anak bungsu meninggalkan rumah. Yang kelima, tahap purna orang tua, di mana dari anak bungsu meninggalkan rumah hingga salah satu menjadi pasangan meninggal dunia. Yang keenam, tahap menjeda atau menunda, dimulai dari saat meninggalnya suami istri hingga pasangannya meninggal dunia. Selanjutnya di sini ada model siklus keluarga. Tahapan-tahapan siklus keluarga digambarkan kedua model, yaitu siklus hidup keluarga dengan model tradisional, di mana siklus hidup keluarga model tradisional yaitu pergerakan tahap yang sebagian keluarga lewati dimulai dari belum menikah, bujangan atau menikah, pertumbuhan keluarga, penyusutan keluarga, dan diakhiri dengan penyusutan unit dasar. Tahapan dari VLC model tradisional adalah di sini ada 4 poin. Yang pertama, bachelor, pemuda atau pemudi single dewasa yang hidup berpisah dengan orang tua. Yang tahap kedua, honeymooners atau pasangan muda yang baru menikah. Tahap ketiga, parenthood, pasangannya sudah menikah, setidaknya ada suatu anak yang tinggal hidup bersama-sama. Yang tahap keempat yaitu paternhood, sebuah pasangan menikah yang sudah tua di mana tidak ada anak yang tinggal hidup bersama. Yang kelima, ada dissolution, salah satu pasangan yang sudah meninggal. Yang poin B, di sini ada siklus hidup keluarga model non-tradisional. Yang pertama, ada family household, children couples, di mana pasangan yang memiliki keluarga memilih untuk tidak memiliki anak dikarenakan pasangan tersebut lebih memilih dan fokus terhadap pekerjaan yang mereka geluti. Yang ke B, pasangan yang menikah di umur di atas 30 tahun, mereka lebih memilih dikarenakan karir mereka yang lebih memberikan efek atau memuaskan diri mereka dibandingkan dia memiliki anak. Yang poin C, pasangan yang memiliki anak di usia yang terlalu dewasa atau di atas 30 tahun. Yang ke D, single parent, yang terjadi adalah penceraian. Single parent kedua, pria dan wanita muda yang mempunyai suatu anak lebih dari di luar nikah. Single parent ketiga, seorang yang mengadopsi atau mengadopsi sesuatu yang lebih dari satu anak. Ke G, extended family atau seorang yang kembali ketinggal dengan orang tuanya untuk menghindari biaya yang dikeluarkan sendiri, lebih menjalankan karirnya sehingga menghemat pengeluaran dirinya sendiri. Misal anak atau cucu yang cerai kemudian kembali ke rumah orang tuanya. Di poin G, perubahan struktur keluargaan dan struktur rumah tangga. Industrialisasi dan membawa pengaruh signifikan perubahan struktur keluarga di Indonesia. Sebelum berkembangnya industri di Indonesia, struktur keluarga terdiri dari keluarga besar, yaitu keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, dan suami, serta cucu-cucunya disebut keluarga dengan beberapa generasi dalam satu atap. Industrialisasi berkembang juga di Indonesia yang menyebabkan orang-orang di desa pindah ke kota dengan alasan meningkatkan taraf perekonomian.
Yang poin H, metode riset keputusan pembelian dalam pembelian keluarga. Studi mengenai struktur peran kerap mendukung pembelian sebagai tindakan ketimbang proses dan mendasarkan temuan pada pernyataan seperti siapa biasanya mengambil keputusan pembelian atau siapa yang mengambil keputusan. Namun bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa peranan yang pengaruh anggota keluarga bervariasi terhadap proses keputusan. Contoh saja, siapa yang bertanggung jawab dalam pengenalan awal. Selanjutnya, siapa saja yang bertanggung jawab dalam memperoleh informasi mengenai alternatif pembelian. Selanjutnya, siapa saja yang mengambil keputusan akhir mengenai alternatif yang harus dibeli. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan materi perilaku konsumen. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.